Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar tentang kemampuan verbal penarikan kesimpulan, silogisme. Oke, silogisme adalah metode penarikan kesimpulan secara deduktif dari dua premis ya. Nah, jenis-jenis dari silogisme itu ada 4 teman-teman. Yang pertama kategorik, hipotetik, disjungtif, dan dilema. Cuma ntar yang sering banget keluar di soal CPNS itu yang ini nih, kategorik sama yang hipotetik. Nah, selanjutnya itu cuma pengembangan saja. Untuk mengerjakan penarikan kesimpulan, sebenarnya kita bisa langsung mengerjakan ya dengan logika kita sendiri. Cuma kalau ada teori, itu akan lebih meyakinkan jawaban kita. Oke, kita langsung ke teorinya saja. Yang pertama, silogisme kategorik. Silogisme kategorik yaitu silogisme yang semua proposisinya mempunyai proposisi kategorik. Nah, pola silogismenya yaitu ada subjek, predikat, dan M ya, atau middle term. Jadi ada SPM. Itu polanya selalu seperti itu dalam sebuah proposisi atau pernyataan. Contoh soal yang pertama. Semua mamalia menyusui anaknya. Ini premis pertama ya. Kemudian premis yang kedua, semua kerbau adalah mamalia. Dari sini kita harus tentukan ininya dulu nih, M-nya, middle term atau term penengah. Term penengah itu kata yang menghubungkan kedua premis. Nah, kata itu biasanya sama nih. Kata yang sama cari aja, yaitu mamalia. Ini sebagai middle term. Nah, biasanya kalau udah ketemu middle term itu ini nggak akan kita pakai. Jadi ntar kesimpulannya pasti nggak ada kata mamalianya. Nah, sehingga ntar ini jadi predikat, ini jadi subjek. Jadi dari sini kesimpulannya pasti subjek predikat gitu teman-teman. Selalu kesimpulannya selalu subjek dan predikat. Ini buat kesimpulan dari silogisme kategorik. Subjeknya apa? Kerbau. Predikatnya menyusui anaknya. Sehingga ntar dari sini kesimpulannya subjek predikat ya. Semua kerbau menyusui anaknya gitu. Itu untuk silogisme kategorik. Gampang kan? Oke, kita ke hukum silogisme kategorik. Di dalam silogisme kategorik itu ada hukum-hukum yang menyebabkan suatu silogisme tersebut bisa ditarik kesimpulan atau tidak bisa. Yang pertama, jika salah satu premisnya partikular, maka konklusinya juga partikular. Partikular itu kalau premisnya mengandung kata-kata sebagian. Kemudian kadang juga menggunakan kata-kata beberapa. Kalau salah satunya pakai kata sebagian, maka ntar hasilnya kesimpulannya pasti menggunakan kata-kata sebagian. Contohnya, semua perilaku menyimpang tidak baik untuk mendidik. Sebagian perilaku orang tua menyimpang. Nah, ini ada kata semua, ada kata sebagian. Ini namanya partikular ya. Berarti ntar kesimpulannya pasti menggunakan kata sebagian. Semua ini nggak kepake sebenarnya. Nah, lanjut. Kita cari middle term-nya. Perilaku menyimpang. Nah, ini middle term ya. Ini nggak kita pakai nih. Ini juga menyimpang. Karena keduanya ada kata-kata menyimpang. Subjeknya yang mana? Subjek itu selalu mengikuti yang partikular. Berarti ntar subjeknya itu perilaku orang tua. Predikatnya ini tidak baik untuk mendidik ya. Iya, predikat. Dari sini kesimpulannya selalu subjek predikat. Sehingga ntar kesimpulannya adalah jadi sebagian perilaku orang tua. Nah, benar kan ini subjek tidak baik untuk mendidik, predikat. Nah, kesimpulannya pasti partikular. Gitu ya, teman-teman. Ingat-ingat kalau ada kata sebagian, salah satu ya, ingat cuma satu, maka kesimpulannya juga pasti menggunakan kata sebagian. Kita lanjutkan ke teori yang kedua. Jika salah satu premisnya itu negatif, maka konklusinya juga negatif. Negatif itu biasanya ciri-cirinya menggunakan kata bukan, bisa juga menggunakan kata tidak. Contohnya, premis yang pertama, semua pencuri tidak disenangi. Sebagian anak jalanan adalah pencuri. Nah, di sini semuanya itu nggak kepake ya, karena di sini ada partikularnya. Middle termnya adalah pencuri, karena sama-sama ada kata pencurinya setiap premis. Subjeknya itu selalu mengikuti partikular, maka yang jadi subjek adalah anak jalanan. Sehingga predikatnya ini tidak disenangi. Nah, tidak disenangi ini selalu menggunakan merupakan premis negatif karena pakai kata tidak. Sehingga ntar kesimpulannya selalu subjek dan predikat. Kontornya ini pakai yang partikular. Jadi sebagian subjeknya anak jalanan, tidak disenangi predikat gitu teman-teman. Gampang ya. Lanjut ke teori yang ketiga. Jadi suatu silogisme itu bisa aja nggak ada kesimpulannya. Ketika apa syaratnya? Yang pertama, ketika dua premisnya sama-sama partikular. Jadi kalau sebagian ikan tidak bersisik, sebagian hewan air adalah ikan. Nah, kalau keduanya pakai kata sebagian itu
ini nggak bisa disimpulin ya, atau kesimpulannya itu pasti tidak sah. Contohnya, sebagian ikan tidak bersisik, sebagian hewan air adalah ikan. Nah, di sini yang jadi middle termnya itu ikan, karena sama ya. Nah, biasanya kita ini jadi subjek, ini jadi predikat. Kita kan biasanya nyimpulinnya subjek sama predikat ya. Jadi ntar sebagian hewan air tidak bersisik, kan gitu. Nah, ini tidak sah karena menggunakan kata-kata sebagian. Nah, kalau kita lihat secara kenyataan, sebagian ikan tidak bersisik, sebagian hewan air tidak bersisik. Ini kesimpulannya juga bisa dua, sebagian hewan air juga bersisik. Jadi ada kesimpulan ganda. Nah, karena kesimpulan ganda, maka kalau diambil salah satu itu tidak sah, karena kesimpulan itu sifatnya itu utuh gitu teman-teman. Ingat-ingat ya, kalau ada sebagian-sebagian itu nggak ada kesimpulannya. Lanjut. Teori yang kedua, ketika dua premisnya itu negatif, menggunakan kata-kata bukan dan tidak, itu juga tidak bisa dicari kesimpulan. Contohnya, harimau bukan kerbau, serangga bukan kerbau. Ini middle termnya kan kerbau ya. Ini. Apakah bisa kita simpulkan bahwa harimau itu, misalkan ini jadi subjek, ini predikat, bukan serangga? Bisa nggak nih kira-kira? Nah, kalau secara kenyataan memang betul ya, tapi kalau secara teori ini salah. Tidak ada kesimpulan. Kenapa? Contoh analogi yang gampang begini. Saya bukan dia. Dia bukan saya, gitu. Nah, ini kan sama-sama negatif ya keduanya. Middle termnya kita pilih aja deh, dia aja deh. Ini jadi middle term. Berarti ntar kesimpulannya apa? Saya bukan saya dong. Nah, ini kontradiksi ya. Padahal saya itu kan saya, harus sama. Nah, sehingga nanti kalau ada kata negatif, maka keduanya negatif, nggak bisa disimpulkan. Gitu aja. Oke, yang terakhir nih. Ketika term penengahnya maknanya tidak sama. Nah, term penengah itu kata hubung yang menghubungkan dua premis ya. Ini, yang pertama, bulan itu benda langit. Kemudian Mei adalah bulan. Nah, di sini yang jadi term penengahnya itu bulan. Maknanya sama nggak? Bulan benda langit itu kan berarti yang bentuknya kadang sabit, kadang bulat gitu ya, bercahaya. Kalau Mei adalah bulan itu yang ada di kalender. Nah, tentu ini maknanya berbeda. Kalau maknanya berbeda ini apakah bisa kita simpulkan jadi subjek predikat? Subjek predikat berarti ntar kesimpulannya gini nih. Mei adalah benda langit. Nah, kan nggak masuk akal ya. Nah, ini tidak sah karena maknanya berbeda. Kecuali kalau maknanya ini sama, bisa disimpulkan seperti itu, gitu teman-teman. Oke, kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Premis yang pertama, semua wisatawan selalu mengunjungi kota yang memiliki kesenian daerah. Premis yang kedua, kota Jogja memiliki banyak kesenian daerah. Nah, dari sini middle termnya adalah kesenian daerah, karena sama ya, kesenian daerah. Nah, tinggal kita tentukan subjek sama predikatnya. Subjeknya ini nih, wisatawan nih. Subjek. Predikatnya kota Jogja. Ya udah, dari sini kesimpulannya subjek dan predikat. Artinya apa? Semua wisatawan selalu mengunjungi kota Jogja. Gitu. Jawabannya yang D, gitu teman-teman ya. Soal selanjutnya, semua guru adalah pegawai negeri. Sebagian guru adalah penulis. Dari sini ada yang partikular, yaitu yang sebagian. Maka ntar semuanya nih nggak kepake ya. Oke, diingat-ingat. Kemudian cari middle termnya, yaitu guru ya. Sama-sama ada kata gurunya. Yang jadi subjek itu selalu yang ada partikularnya. Jadi ntar kalau ada soal yang menggunakan kata sebagian, pasti subjeknya yang ini nih, yang ada kata sebagiannya. Maka ntar yang ini adalah predikat. Kesimpulannya selalu polanya subjek dan predikat ya. Sehingga ntar kesimpulannya yang ada kata sebagian. Sebagian subjek, penulis adalah pegawai negeri. Cari jawabannya, sebagian penulis adalah pegawai negeri yang A, gitu teman-teman. Gampang ya. Oke, contoh soal yang ketiga. Semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. Nah, di sini ada yang partikular ya, satu, maka ntar kesimpulannya pasti yang ada kata sebagiannya. Nah, ini bisa langsung kita cari jawabannya yang C ya. Udah ketemu nih karena yang lain menggunakan kata semua gitu. Atau bisa juga gini, kita pakai teori aja. Di sini mahasiswa belajar, lulus ujian. Ini mahasiswa lulus ujian, tidak belajar. Ini sama-sama menggunakan kata lulus ujian. Ini juga lulus ujian, ini sama-sama menggunakan kata belajar. Nah, ini kalau ini tidak belajar ya. Sehingga middle termnya ada nggak kalau kayak gini? Nah,
kalau seperti ini middle termnya itu ada 2. Nah, kalau middle termnya ada 2, maka kesimpulannya dua-duanya juga dipakai gitu ya, teman-teman. Kita harus menggunakan kata-kata sebagai ini. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata belajar. Tidak belajar. Artinya gini, lulus itu ada yang tidak belajar. Tidak belajar ya. Ada juga yang belajar gitu. Sebenarnya ini kesimpulan yang ganda ya, teman-teman. Harusnya ini nggak ada kesimpulannya. Tapi kalau soalnya begini ya terpaksa kita harus menjawab ya. Jadi jawabannya lulus ujian dan tidak belajar, lulus ujian dan belajar. Lulus ujian dan belajar yang mana? Yang C gitu, teman-teman. Oke? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Semua harimau adalah pemakan daging. Kemudian sebagian binatang adalah harimau. Di sini ada yang premis partikular sebagian, maka semuanya ini nggak kepake. Cari yang nggak kepake. A ini nggak kepake. Jadi jawabannya antara B, C, dan D. Oke, kita cari middle termnya dulu. Ini binatang harimau. Harimau ya, middle termnya sama-sama ada kata harimau. Karena ini partikular, maka subjek selalu mengikuti yang partikular. Sehingga yang ini jadi predikat. Kesimpulannya subjek sama predikat. Kata kuantornya sebagian. Sehingga jawabannya ntar sebagian binatang pemakan daging. Jawabannya yang D gitu. Lanjut ke soal berikutnya. Semua buah yang manis berulat. Sebagian buah yang telah masak rasanya manis. Maka kesimpulannya apa nih? Ini partikular ya, selalu sebagian. Semua ini salah. Berarti ntar C, D, E salah. Cari middle termnya. Manis ini sama-sama manis. Ini kita hilangkan. Kemudian subjek selalu mengikuti partikular. Subjek ini ya. Ini predikat. Kesimpulannya selalu subjek predikat. Jadi nanti jawabannya adalah sebagian buah yang telah masak berulat. Jawabannya yang A gitu. Gampang sekali ya, teman-teman. Nanti bisa dicoba di soal-soal yang lain ya, pakai teori seperti ini. Next, kita lanjutkan silogisme jenis yang kedua, yaitu silogisme hipotetik. Jadi ini ntar ada hipotesisnya ya. Nah, teorinya seperti ini. Kalau silogisme hipotetik biasanya menggunakan tanda panah. Tanda panah ini kalau kita baca begini. P tanda panah Q artinya jika P maka Q gitu ya. Jadi dari silogisme hipotetik ciri-cirinya pakai kata jika maka. Jika P maka Q. Kalau premis keduanya P, maka kesimpulannya Q gitu. Kalau premis keduanya Q, ya udah pasti kesimpulannya P. Nah, gampang ya. Kalau premis keduanya bukan Q, nah ini tidak Q atau bukan Q, maka kesimpulannya bukan P gitu. Gitu juga kalau premis kedua bukan P, kesimpulan juga bukan Q. Gampang banget ya, gampang dihafal ya kan kalau ini. Contoh simpelnya seperti ini. Jika saya makan, maka saya akan kenyang. Nah, kalau premis keduanya saya makan nih, oh pasti, sudah pasti saya kenyang gitu. Kalau saya kenyang nih, nah sudah pasti saya sudah makan. Saya tidak kenyang, pasti saya tidak makan. Saya tidak makan, pasti saya tidak kenyang. Gitu kalau hipotetik silogisme. Oke? Kita ke contoh soalnya saja langsung. Jika Ani rajin belajar, maka dia memperoleh prestasi yang baik. Oke. Kita misalin jadi PQ ya. Ini rajin belajar, P prestasi baik, Q ya. Kemudian premis keduanya, Ani tidak rajin belajar. Nah, ini berlawanan dengan yang mana? Yang P apa yang Q? Yang P ya. Berarti ini ntar kita tulis min P. P Q, P maka Q, min P. Kesimpulannya tadi apa? Kesimpulannya itu min Q. Kan gitu? Min P maka min Q. Kesimpulannya Ani, nah ini kalau Q-nya memperoleh prestasi, berarti kalau min Q-nya tidak memperoleh prestasi yang C ya jawabannya. Kalau banget ya, silogisme hipotetik. Lanjut ke soal nomor 2. Jika ia kaya, maka ia penghasilannya banyak. Oke, langsung aja ini jadi P penghasilan banyak jadi Q. Nah, premis keduanya berpenghasilan tidak banyak. Berarti berlawanan dengan yang Q. Artinya ini min Q. P maka Q min Q. Kesimpulannya pasti min
P. Iya, yang berlawanan dengan P artinya dia seorang tidak kaya. Cari dia seorang yang tidak kaya. Jawabannya adalah yang B. Gitu, gampang ya. Lanjut. Semua ikan bernapas dengan insang. Ikan paus bernapas dengan paru-paru. Nah, ini nggak ada kata-kata jika maka. Tapi ini sebenarnya pengembangan dari silogisme hipotetik. Oke. Semua ikan bernapas dengan insang. Ingat, jika dia ikan, ini kalau ini P, maka pasti napasnya dengan insang ya. P maka Ki. Nah, premis yang kedua, ini sebenarnya hubungannya sama nih. Ikan paus napasnya pakai paru-paru. Nah, paru-paru insang bukan. Sama dengan insang bukan. Bukan ya, beda ya. Berarti itu sebenarnya premis yang kedua ini kebalikannya dari Ki. Min Ki gitu ya. Jika P maka Ki, ini min Ki, maka ntar kesimpulannya pasti min P gitu. Nah, min P itu apa? Kalau P-nya ikan berarti min P-nya bukan ikan. Siapa yang bukan ikan? Ya si ikan paus. Artinya apa? Semua ikan paus bukan ikan. Nah, jawabannya ini yang E gitu. Ini merupakan pengembangan silogisme hipotetik sebenarnya ya. Cuma kita harus benar-benar jeli dalam memahami soal yang ada gitu. Ya, sekilas tentang jenis-jenis silogisme dan berbagai macam contoh soalnya. Nanti teman-teman bisa coba mengerjakan soal yang lain ya. Terima kasih telah melihat channel saya sampai selesai. Jangan lupa untuk berlangganan dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman biar lebih bermanfaat dan bisa lancar mengerjakan soal CPNS dan P3K-nya. Amin. Terima kasih.